Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Defrijal Juliantoro dengan NPM 33341800002. Di sini saya merupakan mahasiswa Teknik Metalurgi Untirta yang mengontrak mata kuliah Kecakapan Komunikasi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Atih Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Kecakapan Komunikasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester Cakapan Komunikasi yang berjudul Inspeksi Hasil Lasan dengan Metode Non-Destructive Test pada Pabrikasi Pressure Vessel. Berikut ini merupakan 3 outline besar yang akan saya presentasikan sesuai dengan metode presentasi dari Steve Jobs, yaitu Rule of Three. Yang pertama ada latar belakang masalah, di mana pada latar belakang ini berisi tentang mengapa saya akan membahas presentasi ini. Kemudian yang kedua ada proses produksi dan inspeksi, dan yang ketiga ada kesimpulan dan solusi. Oke. Terdapat banyak sekali perusahaan metalurgi yang bergerak di bidang manufaktur. Salah satunya adalah di PT Multipabrindo Gemilang Cilegon yang terletak di kawasan industri Cilegon. Perusahaan ini terfokus di bidang fabrikasi yang memproduksi berupa produk pressure vessel. Nah, pada pembuatan pressure vessel melalui beberapa tahapan. Salah satunya yang paling penting adalah penyambungan dua buah logam atau lebih, atau biasa kita sebut sebagai pengelasan atau welding. Nah, di tahap ini hasil pengelasan tidak serta-merta baik gitu hasilnya. Terkadang memiliki cacat las yang berbahaya untuk kesehatan keselamatan kerja. Nah, maka dari itu diperlukan pengujian untuk mendeteksi adanya cacat las tersebut. Maka dilakukanlah pengujian non-destructive test, di mana pada pengujian ini dilakukan dengan tidak merusak benda ujinya. Seperti itu. Proses produksi pressure vessel dimulai dengan tahapan engineering yang pertama. Nah, pada tahapan ini dibuat gambar teknik atau segala bentuk gambar yang berkaitan dengan produk. Contohnya seperti welding procedure specification, kemudian ada pemilihan material, standar produksi, dan lain sebagainya yang dibuat oleh Departemen Engineering dan kesepakatan dengan si klien. Kemudian setelah itu masuk ke proses procurement, di mana pada proses procurement ini dilakukan pembelian material berupa bahan baku yang akan digunakan. Biasanya pada bahan baku yang digunakan itu berupa stainless steel atau galvanized steel. Nah, setelah itu masuk ke proses preparation atau preparasi. Pada proses ini dilakukan pelekukan material menggunakan mesin bending dengan tekanan yang besar sampai material mengalami deformasi membentuk sel atau pipa. Jadi yang dimaksud dari deformasi itu adalah perubahan bentuk dari yang semula menjadi yang kita inginkan gitu. Kalau dalam kasus ini adalah sebuah pipa atau sel untuk membentuk sebuah produk berupa pressure vessel. Setelah itu dilakukan proses assembly. Nah, pada proses assembly ini dilakukan perakitan. Artinya kita di sini akan membuat dua buah logam atau lebih itu menjadi satu gitu, menggunakan teknik pengelasan. Nah, pengelasan yang digunakan itu berbagai macam. Bisa kita menggunakan SMAW, bisa kita menggunakan FCAW, GMAW, SAW, dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan material yang akan kita kelas. Dalam beberapa kasus, terjadi pengelasan yang memang dia tidak sempurna hasilnya. Maka dari itu diperlukanlah inspeksi, masuk ke proses inspeksi. Nah, pada proses inspeksi ini, nantinya akan dilakukan pengujian untuk mendeteksi apakah ada cacat hasil pengelasan yang sudah dilakukan oleh si welder, yang nantinya akan dijelaskan lebih detail selanjutnya pada slide selanjutnya. Nah, setelah itu masuk ke proses hydrotest. Pada proses ini dilakukan pengujian berupa menembakkan air bertekanan tinggi untuk memastikan kebocoran pada sistem piping. Jadi, apakah sistem piping itu bekerja dengan maksimal atau tidak itu bisa
dilihat dari proses pengujian hydrotest. Nah, proses selanjutnya yaitu adalah proses sandblasting, di mana vessel atau produk nantinya akan dilakukan penyemprotan menggunakan pasir bertekanan tinggi untuk membersihkan permukaan dari kotoran, debu, karat, dan lain sebagainya. Nah, biasanya pasir yang dipakai itu adalah pasir silika atau pasir garnet. Nah, yang paling mahal itu adalah pasir garnet dengan kualitas yang lebih baik. Setelah itu masuk ke proses painting, di mana pada proses painting ini produk akan dicat sesuai dengan permintaan dari klien. Di mana pada painting ini terdapat 3 macam painting. Yang pertama ada painting premier, kemudian ada intermediate, dan ada soft. Selanjutnya yaitu kemudian akan dikemas dan dikirim menggunakan truk atau kontainer, bisa menggunakan jalur darat, bisa juga menggunakan jalur laut. Kemudian pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa jenis non-destructive test, yaitu yang pertama ada visual test menggunakan mata atau penglihatan. Kemudian ada penetran test. Pada penetran test ini menggunakan cairan penetran untuk mendeteksi adanya cacat yang terjadi pada hasil pengelasan. Kemudian ada magnetic particle test. Pada magnetic particle test ini digunakan partikel-partikel magnet untuk mendeteksi cacatnya. Lalu ada ultrasonic test. Ultrasonic test menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, yang terakhir adalah radiografi test menggunakan film. Nah, yang paling banyak digunakan pada perusahaan pabrikasi yaitu adalah magnetic test dan penetran test. Kenapa? Karena biasanya cacat-cacat permukaan itu bisa dideteksi dengan cara dilakukan penyemprotan atau dengan cara dilakukan penyemprotan menggunakan magnetik atau menggunakan penetran. Karena ketika kita menggunakan radiografi atau ketika menggunakan ultrasonic test itu untuk mendeteksi cacat dalam. Oke, selanjutnya itu terdapat contoh kasus nih, di mana welder itu mengelas bagian sambungan head to nozzle. Head to nozzle itu adalah bagian dari kepala vessel-vesselnya yang bertujuan untuk mengidentifikasi cacat yang terjadi pada hasil pengelasan pabrikasi pressure vessel menggunakan metode non-destructive test, yaitu liquid penetrant test. Yang bisa kita ketahui bahwa liquid penetrant test ini bekerja dengan menggunakan 3 cairan, yaitu cairan cleaner, penetran, dan developer. Dengan cara disemprotkan ke benda ujinya. Nah, standar yang akan digunakan dalam pembuatan pressure vessel itu sudah ditetapkan oleh ASME, di mana ASME yang digunakan ini adalah ASME 5 dan ASME 8. Pada ASME 5 menjelaskan tentang prosedur pembuatan dan ASME 8 menjelaskan tentang non-destructive test, termasuk dengan interpretasi hasil. Nah, ini merupakan alat dan bahan yang akan digunakan yang digunakan pada saat kita melakukan pengujian penetran test, di mana kita bisa lihat pada gambar cairan penetran itu nantinya akan digunakan untuk mendeteksi cacatnya. Kemudian ada cairan developer, nanti dia yang akan menarik kembali, nanti warnanya akan menjadi kontras dan terlihat jika menimbulkan cacat. Ini kita menggunakan Magnaflux ya, merek Magnaflux. Kemudian alat yang digunakan itu berupa benda uji, itu sudah pasti. Benda uji di sini adalah head to nozzle, kemudian ada kain majun, senter, sarung tangan, dan kacamata untuk pelindung. Nah, proses inspeksi penetran test dimulai dari mempersiapkan alat dan bahan. Nah, setelah itu dilakukan surface preparation, di mana pada proses surface preparation ini akan dibersihkan permukaan benda ujinya. Setelah itu, cairan penetran itu akan diaplikasikan ke benda ujinya dengan cara disemprotkan. Dan dilakukan dwell time atau waktu tunggu sekitar 10 menit. Nah, kita menunggu dulu sampai penetrannya itu masuk ke dalam cacatnya, karena itu bertujuan untuk memaksimalkan kerja dari cairan penetrannya untuk mendeteksi cacatnya. Setelah itu, cairan cleaner itu diaplikasikan. Jadi setelah disemprotkan cairan penetran, maka disemprotkan cairan cleaner untuk membersihkan cairan penetrannya. Nah, setelah dilakukan penyemprotan cairan cleaner, maka akan dilakukan penyemprotan developer. Pada penyemprotan developer ini,
kita menggunakan dwell time atau waktu tunggu selama 15 menit. Oke. Setelah itu dilakukan interpretasi hasil dan didapatkan data pengamatan, lalu dilakukan pembahasan dengan literatur yang ada. Kemudian setelah selesai dilakukan, maka pembersihan akhir dengan menggunakan cairan cleaner dan kain majun, dan membuat report inspection atau laporan. Oke, dari uraian yang telah dijelaskan, maka didapatkan kesimpulan bahwa pada proses pembuatan closed vessel, hasil pengelasan atau perakitan itu tidak serta-merta menghasilkan welding yang baik. Maka perlu dilakukan pengujian non-destructive test. Salah satu pengujiannya yaitu menggunakan penetran test. Setelah diketahui interpretasi hasilnya, maka material itu dapat di-repair dengan menggunakan metode Gozing atau Grinda. Ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk menyusun atau membuat tugas ujian akhir semester kecakapan komunikasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.